wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah berarti sehat semua. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Fatan. Silakan Fatan. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Dengan dimulainya doa, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah sehat semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang apa ini? Semuanya bisa dibaca? Menulis teks pidato persuasif ya. Sebelum kita memasuki materi ini ya, ada tujuan pembelajaran dulu yang kalian harus ketahui ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajarannya? Ada yang mau membacakan? Ya, silakan Fatan. Siswa dapat menulis topik yang akan dijadikan teks pidato persuasif. Ya, yang kedua? Saya Bu. Ya, Batlin. Siswa dapat tulis gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato yang sesuai dengan topik yang dipilih. Baik, yang ketiga ya, Fiorel. Siswa dapat menyusun kerangka pidato persuasif sesuai dengan topik yang dipilih. Ya, keempat? Ya. Siswa dapat menulis teks pidato berdasarkan kerangka pidato yang sudah dipilih, yang sudah dibuat secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks pidato. Yang terakhir? Ya, Abiyu. Siswa dapat menyajikan teks pidato yang ditulis secara lisan dengan baik. Ya, intinya hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks pidato persuasif dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai dan yang baik ya. Sebelumnya kita kan sudah belajar ya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang struktur dan apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Struktur teks pidato dan apa? Ya? Ada yang pertama pembukaan. Enggak, ini dulu. Struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu kemarin yang kita pelajari ya. Ada yang masih ingat untuk struktur teks pidato persuasif? Saya Bu. Ya, Nazarudin. Struktur teks pidato persuasif yang pertama ada pembukaan atau pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga penutup. Ya, ada 3 ya struktur teks pidato persuasif. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada bagian isi, dan yang terakhir ada bagian penutup. Bagus sekali, masih ingat ya. Tepuk tangan untuk Nazarudin ya. Untuk menambah semangat kita belajar pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita harus semangat hari ini. Kemudian di dalam struktur pendahuluan atau pembuka itu ada apa saja ya? Nazar bisa dijelaskan? Ya, ada salam pembuka, Ya, salam pembuka, sapaan kepada audiens, sapaan kepada audiens, ucapan syukur, ucapan syukur. dan tujuan pidato. Nah, yang terakhir tujuan pidato ya, bagus sekali. Dan di bagian isi itu menjelaskan tentang apa? Penjelasan atau menguraikan materi yang sesuai dengan tema atau topik pada pidato. Ya, di bagian isi itu kita menjelaskan isi yang akan kita sampaikan sesuai dengan tema
Iya, Alia. Di bagian akhir pidato isinya ada ajakan, Ya, yang keras suaranya ajakan, simpulan, terima kasih, ucapan terima kasih, permohonan maaf, permohonan maaf, dan salam penutup. dan salam penutup. Iya, bagus sekali ya. Ternyata kalian masih ingat ya untuk pembelajaran yang pertemuan kemarin. Dan sekarang untuk kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya itu teks pidato persuasif. Ada yang masih ingat? Ibu. Ya. Yang pertama pernyataan posisi. Kaidah kebahasaan. Kemarin ada kata emotif. Apa itu kata emotif? Kata yang berhubungan dengan perasaan seorang ya, sehingga membuat orang itu apa? Tersentuh emosinya. Ya, bagus sekali ya. Sudah masih ingat. Terus ada lagi yang selanjutnya kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ya. Menggunakan kata teknis. Apa itu kata teknis? Yang keras ya. Kata teknis adalah kata yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu, contohnya dalam bidang kesehatan, contohnya infus, injeksi. Iya. Kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Kalau kata teknis, contohnya kalau dalam bidang kesehatan itu ada kata infus, ya, ada kata injeksi, ya, ada kata apa namanya unit UGD ya, unit gawat darurat, misalnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Dari tujuan pembelajaran ini nanti kalian diharapkan bisa menulis pidato dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik sesuai dengan topik yang kalian angkat. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan gambar di sini ya. Di sini ada gambar apa ini? Ayo Bu. Ya, apa Fatan? Yang pertama ada gambar banjir di Purwokerto. Ya, yang kedua. Ya, Dinan. Gambar apa yang kedua? Yang kedua ada gambar narkoba. Gambar narkoba. Yang ketiga, gambar apa ini? Baik, Audrey. Yang ketiga ada bullying siswa di Cilacap. Ya, bullying siswa di Cilacap. Menurut kalian ini sebuah permasalahan bukan? Iya. Ya, permasalahan ya yang ada di sekitar kalian ya. Jadi, ketika kalian ingin mengangkat sebuah topik pidato, itu kalian bisa mengangkat dari masalah yang ada di lingkungan kalian, yang dekat dengan lingkungan kalian. Kenapa? Karena kalian nanti akan lebih mudah dengan dekat. Kalian akan lebih mudah untuk menjelaskannya, menuangkan ide-ide kalian dalam teks pidato yang nantinya kalian susun, yang kalian tulis, ya. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Baik, kalau sudah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Baik, ini ada contoh video ya. Kamu bisa amati dulu ini videonya, ya. Pemirsa, aksi perundungan warga SMP di Cilacap yang membuat warga marah. Saat tangkap polisi, pelaku hampir dikeroyok warga yang geram dengan aksi sadis warga. Aksi perundungan Silakan diamati videonya. seorang siswa SMP berinisial L 13 tahun di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Perundungan terjadi di lapangan bola voli di Desa Negara Jati, Cimahu, usai pulang sekolah. Pelaku menendang, menyeret, dan memukul korban. Meski korban telah meminta ampun, namun pelaku yang merupakan kakak kelas korban terus menganiaya hingga tersungkur. Video penganiayaan viral dan membuat warga marah. Ratusan warga mendatangi rumah pelaku dan memaksa pelaku keluar rumah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menangkap 5 orang siswa yang ada di video untuk menjalani pemeriksaan. 2 diantaranya berinisial K, 15 tahun, dan W, 14 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, warga korban perundungan meminta agar pelaku diproses hukum seadil-adilnya. Keadilan aja ya, keadilan yang seadil-adilnya. Terus kita juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal untuk sekolah anak SMP dan sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja.
Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainus melaporkan. Nah, setelah melihat video ini dan mengamati, kalian itu mendapatkan apa? Informasi ya. Jadi dalam video ini terdapat informasi yang nantinya bisa kalian gunakan sebagai acuan kalian dalam menulis teks pidato persuasif. Tentunya nanti disesuaikan dengan konteks ya, konteks dan topik pidato yang kalian pilih. Nah, jadi nanti ketika kalian menulis teks pidato, kalian bisa mencari dari berbagai sumber informasi, bisa dari YouTube, bisa dari internet, bisa dari buku ya. Kalian bisa menjelajahi semua informasi sehingga nanti pidato yang kalian buat itu sesuai dan bagus ya. Begitu. Kemudian selanjutnya ini ada materi sistematika teks pidato persuasif ya. Kemarin kalian sudah belajar struktur, berarti sudah tahu nih strukturnya apa saja nanti ketika menuliskan pidato ya. Nah, ini sistematikanya hampir sama dengan strukturnya ya. Coba ada yang mau menyampaikan? Siapa? Ya, baik Fatan. Yang pertama apa? Yang pertama, Sebentar ya. pendahuluan yang berisi salam, sapaan kepada audiens, ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih karena sudah diberi waktu untuk berpidato dan menyebutkan maksud dan tujuan berpidato. Ya, yang kedua, siapa yang menyampaikan? Ya, Dinar, boleh. Ya, yang ketiga ada penutup. Boleh, Surya, silakan disampaikan. Dalam penutup isinya apa saja? Penutup berisi simpulan, saran atau ajakan, harapan-harapan, ucapan terima kasih pada hadirin yang sudah mendengarkan pidato dan permohonan maaf. Ya, baik sekali. Ini jadi adalah sistematika teks pidato persuasif yang nantinya kalian harus buat ya dalam teks utuh. Begitu. Kemudian Ibu akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah menulis pidato persuasif. Ya, jadi kamu harus tahu dulu nih sebelum menulisnya bagaimana sih langkah-langkah menulisnya ya. Yang pertama, ada yang mau menjelaskan? Ya, Fiora, boleh. Yang pertama apa? Pertama, menentukan topik pidato. Menentukan topik pidato. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah ketika mau menulis pidato, yaitu menentukan topiknya dulu ya, agar nanti bisa fokus di satu topik ya. Kemudian yang kedua, siapa yang menyampaikan? Baik, Fatan. Yang kedua adalah menyusun kerangka pidato sesuai topik, instruktur, kaidah kebahasaan. Ya, menyusun kerangka pidato sesuai topik, struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau menyampaikan? Ya, siapa ya? Dido ya? Dido, baik, disampaikan. Mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato persuasif yang baik. Mengembangkan kerangka pidato menjadi pidato persuasif yang baik. Kamu bisa menuangkan ide-ide gagasan kalian di dalam kerangka yang sudah kalian buat ya di sini ya. Di sini. Kemudian yang terakhir, langkah-langkahnya ada yang mau menyampaikan? Ya, Alia. Menulis teks pidato dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang lengkap. Ya, menulis teks pidato dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang lengkap. Jadi setelah dibuat kerangkanya, kalian itu nanti menuliskannya dalam teks pidato yang utuh berdasarkan sistematika tadi. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya. Ibu akan menjelaskan dulu ini. Jadi topik itu apa sih? Topik pernah dengar ya? Topik atau tema ya, atau ide pokok itu sama. Apa itu topik? Ada yang mau menyampaikan? Ya, Alia, boleh. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum. Pada dasarnya, topik merupakan pokok pembicaraan dalam persidangan tulisan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Ciri utama topik ialah bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Ya,
Topik itu adalah pokok persoalan atau isu yang nantinya akan kalian angkat, akan kalian jelaskan dalam pidato persuasif yang akan kalian buat, ya. Dari topik ini kalian bisa mengembangkan ide gagasan kalian berdasarkan data yang sudah kalian dapatkan tadi, ya. Nantinya bisa mencari di internet, bisa melihat YouTube sebagai bahan informasi dan melihat buku, ya, boleh referensinya itu. Kemudian kalian pernah nggak dengar judul sama topik itu sama nggak ya? Beda, oke, beda. Perbedaannya apa? Dia bisa menyampaikan? Oke, Fahri, suaranya keras ya? Kalau judul itu lebih jelaskan secara detail, kalau topik itu lebih bersifat umum. Oh iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Fahri ya. Jadi kalau topik itu masih bersifat umum, betul sekali. Sedangkan judul itu adalah bagian dari topik, ya. Bisa mengambil dari topik tapi dijelaskan lagi secara rinci, ya. Lebih detail lagi tadi, betul sekali Fahri ya. Kemudian tadi kalau mau menulis pidato itu harus menulis topik, terus harus apa tadi? Ini? Menentukan kerangka pidato. Apa itu kerangka pidato? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Algani ya, gantian ayo, coba Algani. Kerangka adalah catatan tentang pokok-pokok isi pidato yang disusun sesuai urutan yang dikehendaki. Nah, jadi kerangka itu adalah pokok isi pidato nih, nanti inti-intinya, ya, inti-inti dari pidato yang nantinya akan kamu kembangkan menjadi paragraf-paragraf di dalamnya yang menuangkan di dalam itu ada ide kamu, ada gagasan kamu. Begitu ya? Bisa dipahami? Oke, kalau sudah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Nanti ketika membentuk kelompok, kalian mengerjakan tugas di LKPD, lembar kerja siswa, ya. Nanti di LKPD-nya itu sudah ada soal, ada lembar jawab, ya, dan ada lembar penilaian. Ya, nanti kalian bisa menilai teman kalian yang sedang presentasi. Nanti kalian berdiskusi di situ, kalau sudah membentuk kelompok, berdiskusi menuliskan pidatonya itu seperti apa dari topik yang kalian tentukan, ya, paham? Sebelah sini silakan ambil pulpennya. Sebelah sini dulu, ya, ya, diambil, ayo, lanjut, ya, Fatan, ya, 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 lanjut. Tiara, ambil permen, Endra, sekaligus, ayo Endra di belakangnya, biar cepat ya. Nanti yang mendapatkan permen dengan varian rasa yang sama, kamu membentuk menjadi satu kelompok. Silakan. Yang sudah mendapatkan permen, membentuk kelompok dengan rasa yang sama, satu kelompok berarti. Ya, silakan. Ya, yang kuning ya. Ayo lanjut. Ya, langsung membuat kelompok ya. Silakan kalian membentuk kelompok. Ya. Ya, yang belum ambil silakan diambil permennya. Ya. Ayo, nggak apa-apa. Ayo ambil. Nggak apa-apa, nanti membentuk kelompok. Ada yang belum? Oh, sudah semua. Baik, silahkan kelompoknya membentuk ya, yang rapih ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Audrey, kelompok sini ya? Boleh, di depan sini boleh. Ya, bisa dibantu Nazar itu temannya membawa meja. Ya, kalau sudah membentuk kelompok,
depan untuk mengambil LKPD. Semua yang ini, ya silakan. Ya. Jadi di LKPD itu sudah ada soal dan sudah ada lembar jawab peserta didik dan lembar penilaian. Yang pertama kalian harus lakukan adalah amati gambarnya. Amati gambar yang ada di LKPD atau di soal ya. Sudah diamati? Sekarang silahkan tentukan topiknya. Topik apa yang sesuai dengan gambar yang ada di LKPD itu ya. Sudah ditentukan? Sudah. Ayo diamati dulu. Sebelum menentukan topik, kamu amati dulu gambarnya dengan cermat ya. Jangan sampai salah gambarnya A, topiknya B. Jangan begitu ya. Ya. Silahkan tentukan topik yang sesuai dengan gambar yang ada dalam LKPD tersebut, ya. Kemudian kalau sudah, yang kedua, kalian suruh apa? Merangkai kerangkanya dulu ya, kerangka pidatonya. Ayo sebelum menulis pidato, teks pidato secara utuh, kalian harus menulis kerangkanya dulu, ya. Nah, anggota kelompok lain boleh mencari informasi, mencari ide gagasan, dibantu dengan sumber-sumber yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Bisa melalui video di YouTube, bisa melalui internet ya. Dicari web yang sesuai dengan topik pidato yang sudah kalian tentukan. Sudah ditentukan kerangkanya? Ya, kalau sudah, silakan kalian berselancar mencari informasi ya. Informasi untuk membantu kalian menuangkan ide atau gagasan dalam teks pidato yang kalian nantinya susun. Ya, Ibu kasih waktu sampai dengan jam 10.30 ya, 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Sudah kerangkanya? Ya, kerangkanya silakan ditulis dulu. Ya, boleh kalau biar untuk ini, biar teman-teman bisa mengerjakan juga, bisa dibagi ya. LKPD-nya bisa dibagi. Ya, yang pertama sistematikanya tadi ada apa saja? Ada pendahuluan. Silakan ditulis pendahuluannya, bagiannya. Boleh mencari informasi lain ya. Boleh cari di internet, di buku. Silakan. Sudah kelompok ini kelompok jeruk ya? Oh, kelompok nanas. Kelompok nanas sudah ditentukan kerangkanya? Iya, bagus sekali. Temanya apa ini temanya atau topiknya? Oh, tentang bullying. Berarti judulnya apa ini? Iya, berhenti membuli ya. Berarti sesuai ya. Topik itu sesuai dengan
judulnya atau judul sesuai dengan topiknya ya, harus berkaitan. Karena judul itu apa tadi kalau judul lebih detail ya. Ya. Yang lain bisa mencari informasi ya. Kamu bisa cari di buku ya. Untuk kelompok strawberry, ini kelompok strawberry topiknya apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Topiknya itu belum tentang sampah ya. Oke, tentang sampah betul sekali. Terus untuk judulnya? Menjaga kebersihan lingkungan. Oh iya, menjaga kebersihan lingkungan. Berarti sudah sesuai juga ya. Untuk kelompok ini jeruk ya, kelompok jeruk sudah ditentukan topiknya? Sudah. Judulnya sudah ditentukan juga? Harus sesuai ya? Iya. Oh iya, berarti judulnya itu lebih detail ya daripada topiknya. Betul sekali. Kemudian untuk kerangkanya sudah? Kerangkanya sudah? Untuk kerangka untuk apa itu? Oh iya. Ya, silakan dikerjakan ya. Sudah? Bisa dibantu ya.
kerangka pidatonya? Ya, ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, isinya itu dijelaskan tentang apa? Ya, boleh dikasih panah. Ya, silakan tulis. Sudah? Kerangkanya? Oh iya. Ya, isinya itu menjelaskan topiknya tentang apa tadi? Ya, boleh. Ya, dilanjutkan. Ya. Sudah? Iya. Waktunya masih 10 menit lagi ya. Silakan tuangkan gagasan kalian ya, pikiran kalian di dalam teks pidato berdasarkan topik yang sudah kalian tandakan dari gambar yang sudah disajikan. Kalau tidak cukup bisa dibaliknya ya. Nah, iya. Kemudian kalau kalian sudah menuliskan teks pidatonya nanti selesai secara utuh, kalian menentukan anggota kelompok yang menyampaikan hasil kerja kalian ya. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Sambil ditunjuk anggota kelompok yang nanti untuk mempresentasikan hasil kerja tugas kalian.
Ya, boleh, betul sekali. Ditambahkan data ya. Data yang sesuai dengan topik yang sudah kalian tentukan. Data pendukung ya. Kemudian ada pendapat ahli atau pakar gitu. Ya, data sampah boleh. Tentunya data itu yang terbaru ya, yang paling update atau terbaru. Sudah dicari datanya untuk mendukung argumen kalian? Ya. Kelompok jeruk sudah dicari datanya? Ya, bisa kalian mencari informasi dari berbagai sumber ya. Boleh dari internet, boleh dari YouTube, boleh dari buku kalau ada. Cari data yang mendukung argumen kalian. Jika menuliskan data jangan lupa sumbernya ya, sumbernya juga ya, dari mana? Ya, ya boleh ditambahkan sumbernya dari mana, jadi jelas. Ya. Adakah yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Iya? Iya, betul sekali. Nanti kalau ada kelompok lain yang presentasi misalkan tidak lengkap, kamu centang yang ini ya. Ya, sesuai dengan yang dipresentasikan ya penilaiannya. Kelompok jeruk sudah datanya. Nah, sudah ada sumbernya? Ya, kalau belum dicantumkan sumbernya ya. Isinya sudah, tinggal menutup ya. Sudah? Kelompok ini sudah menunjuk siapa nanti yang mau mempresentasikan? Sudah. Oke. Bagus ya. Kelompok strawberry sudah menunjuk siapa nanti yang mau presentasi?
Oke, bagus. Hampir selesai ya kelompok ini ya. Iya. Nanti berarti kelompok jeruk yang presentasi pertama ya. Karena sudah selesai kelompok jeruk, nanti yang presentasi pertama kali adalah kelompok jeruk. Silakan duduk. Penutupnya ya, tinggal penutup. Oke. Ya, sudah siap kelompok jeruk untuk presentasi? Sudah siap. Baik, siapa yang mau presentasi? Kelompok jeruk. Surya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Surya. Ya, sebelum Surya presentasi kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan Surya. Yang kelompok lain memperhatikan dan melakukan penilaian ya. Yang lembar penilaiannya sudah Ibu berikan. Silakan Surya menghadap ke sini boleh. Di sini di samping Bu Ali ya. Silakan dibacakan video teksnya. Teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya dari kelompok jeruk ingin membacakan hasil kerja kita tentang topik pidato yaitu narkoba. Keras Surya ya suaranya ya. Rangka pidato yang kami ambil yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Judul pidato yaitu narkoba di lingkungan sekolah. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, hadirin sekalian para guru SMP yang saya hormati, dan teman-teman juga yang saya sayangi. Di pagi yang cerah ini, tidak ada yang bisa kita ucapkan selain rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayah untuk ikut serta dalam kesempatan berbahagia ini. Penyuluhan bahaya narkoba bagi kesehatan dalam keadaan baik. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi pengertian dan bahaya atau dampak buruk narkoba di Indonesia, terutama di lingkungan sekolah. Apa itu narkoba? Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan narkotik adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat membuat seseorang merasa tinggi serta menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan. Beberapa jenis bahan narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Contoh narkotika yaitu morfin, heroin, kokain, dan lain-lain. Contoh zat psikotropika yaitu ekstasi, meth, dan vitamin, sekaligus nipah. Contoh zat adiktif yaitu alkohol, nikotin, dan lainnya.
dampak negatif dari narkoba pada kesehatan tubuh yaitu dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem saraf pusat, merusak sistem imun tubuh, dan juga merubah. Masih banyak bahaya yang terkait dengan penggunaan narkoba. Demikian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan pernah untuk mencoba narkoba. Terima kasih atas waktu Anda untuk mendengarkan pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok jarak ya. Baik, dari kelompok strawberry ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Fatan ya, silakan Fatan berdiri menanggapi pidato yang sudah disusun oleh kelompok jarak ya, silakan. Yang keras ya suaranya ya. Menurut saya yang dikatakan oleh Surya sudah sesuai dengan struktur pidato persuasif. Ya. Jadi ada pembukaan sudah ada, isi sudah ada, dan penutup juga sudah ada. Namun di depan tidak ada salam. Oh iya, tidak ada salam tadi ya. Baik, bisa kelompok jeruk untuk memperbaiki jika memang belum ada salamnya ya. Ini masukan dari kelompok strawberry. Jadi tadi yang disampaikan oleh kelompok strawberry Fatan ya, menyampaikan struktur pidatonya itu sudah lengkap, sudah bagus ya. Sudah ada bagian pembuka, sudah ada bagian isi dan bagian penutup. Namun di awal, di bagian pendahuluan itu kurang salam. Ya, terima kasih Fatan, tepuk tangan untuk Fatan. Ya, kemudian masih ada lagi yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ya, tidak ada. Untuk kelompok apa itu tadi kelompoknya ya? Nanas ya, kelompok nanas. Siapa yang mau menanggapi penampilan atau teks pidato yang sudah disampaikan oleh kelompok jeruk? Siapa? Ya, Nazar, silakan Nazar. Ya, menurut kelompok kami, pidato yang telah disampaikan kelompok jeruk tersebut telah memiliki kaidah kebahasaan, yaitu kata teknis yang seperti ada zat aditif atau nikotin. Ya begitu, jadi di dalam pidato tersebut sudah memiliki kaidah kebahasaan teks pidato. Ya, terima kasih Nazar, tepuk tangan untuk Nazar. Ya. Tadi di dalam teks pidato yang sudah disusun sudah ada kata teknisnya ya, terdapat kata teknis yang berkaitan dengan narkoba ya, bidang ilmu dalam kesehatan itu tadi ada zat adiktif, ada nikotin, ada metformin ya. Itu adalah zat yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi tidak menggunakan aturan ya. Jadi itu harus dihindari oleh kita. Makanya kita jangan sampai menggunakan narkoba. Ayo dari Audrey, silakan menanggapi. Boleh berdiri Audrey. Bisa menghadap ke sana ya. Dari saya, dari pidato tersebut tadi tidak terdapat tujuan di dalamnya. Tidak ada bagian tujuan pidato. Oh iya, ini masukan ya, masukan untuk kelompok jeruk. Jadi di bagian pendahuluan tadi kan sistematikanya ada tujuan pidato ya. Ada salam, ada apa? Ada salam, ada sapaan, kemudian ada ucapan syukur. Oh, dan tujuan pidato. Ya, kalau misalnya sudah ada, berarti nggak apa-apa ya. Tujuan pidatonya sudah ada tadi. Oh iya, sudah ada ya. Nggak apa-apa. Terima kasih Audrey. Tepuk tangan untuk Audrey ya. Baik, itu ada penampilan dari kelompok jeruk. Sekarang dari siapa yang sudah selesai lagi? Ya, Fatan, silakan untuk mempresentasikan. Kelompok strawberry mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu teks pidato dengan topik yang sudah ditentukan ya. Silakan. Perkenalkan, saya Fatan ya. dari kelompok strawberry akan
membacakan hasil yang telah kami kerjakan. Yang anggota kelompoknya ada Abiru, Aska, Endra, Fahri, Al-Ghani, dan saya sendiri. Topik pidato pada siang hari ini yaitu sampah. Karangan pidato ada pembukaan, isi, dan penutup. Judulnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Buhari Wibati, yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahannya sehingga kita dapat berkumpul belajar di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari satu kegelapan hingga sana yang telah menyelamatkan kita. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan pidato dengan judul menjaga kebersihan lingkungan. Persoalan sampah adalah masalah yang tidak akan ada habisnya. Setiap hari orang-orang menghasilkan sampah. Sampah tidak bisa bilang bukan dari kehidupan kita. Banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam menangani sampah. Akibatnya sampah menjadi masalah yang cukup serius. Salah satu contoh ketidaksadaran masyarakat dalam menangani sampah adalah masih seringnya orang-orang membuang sampah sembarangan. Sungai yang seharusnya dijaga kebersihannya kadang malah dijadikan tempat sampah yang tepat bagi mereka. Taman yang seharusnya dijaga kebersihannya dan keindahannya kadang harus menjadi taman penuh sampah karena ketidaksadaran masyarakat dalam membuang sampah. Sampah harus dibuang ke tempatnya yang tepat agar tidak menjadi masalah. Tempat sampah jangan hanya untuk dipandang, bahkan hanya dijadikan hiasan. Tempat sampah harus menjadi tempat untuk sampah. Data Sistem Informasi Pengelola Sampah Nasional SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2022, hasil input Sangka 2202 lingkungan hidup kabupaten atau kota se-Indonesia menyebutkan jumlah sampah nasional sampai 21 juta ton. Total produksi sampah nasional tersebut 65,71%, 13 juta ton bisa terkelola dan sisanya 34,29%, 7,2 juta ton belum dikelola anti-apik. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mari kita jaga lingkungan kita dari sampah agar bersih dan sehat. Apabila ada kesalahan baik dari pidato saya atau berat dari saya dalam menyampaikan pidato, saya minta maaf. Terima kasih. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Papan. Baik, dari kelompok Curug ya, siapa yang mau menanggapi? Baik, Dinar silakan berdiri ya, menghadap ke sana boleh ya. Menurut kelompok saya, struktur pidato yang ditulis tidak lengkap. Ada bagian pendahuluan isi dan penutup di dalamnya. Ada kalimat persuasif yaitu mengajak kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya dari Dinar ya. Jadi sudah lengkap strukturnya. Ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian penutup, dan sudah ada kalimat ajakannya ya Dinar. Ada kalimat ajakannya tadi yang merupakan bagian dari pidato persuasif, yaitu mengajak kita untuk melakukan sesuatu ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya baik, sekarang dari kelompok Nanas ya, kelompok Nanas silakan menanggapi pidato dari kelompok Strawberry Fatan tadi ya yang presentasi, silakan. Ya, menurut kelompok saya, pidato yang disampaikan kelompok Strawberry tersebut sangat inspiratif
lingkungan, karena lingkungan merupakan keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga harus kita jaga kebersihannya agar kita bisa hidup bersih dan sehat. Sekian dari kami. Iya, jadi temanya sangat inspiratif ya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan ya. Dengan lingkungan yang bersih, dengan lingkungan yang tidak banyak sampah, kita bisa hidup sehat ya. Kita bisa hidup dengan bersih, begitu ya. Baik, bagus sekali. Audrey, ada yang mau disampaikan untuk menanggapi? Boleh, ya silakan. Dari pidato yang dibawakan oleh kelompok Strawberry sangat bermanfaat karena kita dapat melihat banyak sekali sampah yang berserakan di luar sana Yang keras ya suaranya. bisa menjadikan banjir dan membuat lingkungan tidak bersih. Iya. Ya, terima kasih Audrey. Jadi tadi tanggapannya sangat bagus, temanya, topiknya ya, memberitahu kita untuk kita itu menjaga lingkungan ya, menjaga sungai kita dari sampah, menjaga lingkungan kita pokoknya dari sampah ya. Sangat bagus ya temanya tadi ya, atau topiknya. Terima kasih. Sekarang lanjut kelompok terakhir ya, dari kelompok Nanas. Siapa yang mau presentasi? Ya, Audrey boleh maju ke sini. Suaranya yang keras ya Audrey ya, biar didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey dari kelompok Nanas ingin memberikan topik pidato bullying. Iya. Pidato ada pembukaan, isi, dan penutup. Judul pidato berhenti membuli. Lebih keras ya Audrey suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai teman-teman dan Bu Ari Firdausi yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita semua nikmat. Izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul berhenti membuli. Tujuannya agar anak muda dan
Ya, Menurut saya, bullying memiliki efek yang sangat buruk terhadap yang korban, keras ya. terutama pada kesehatan mental korban. Korban akan memiliki trauma yang sangat dalam atas kejadian tersebut. Dan menurut kelompok kami, pidato yang disampaikan sudah cukup lengkap. Adanya kalimat ajakan yang merupakan inti dari pidato persuasif. Ya, tepuk tangan untuk kelompok keren. Terima kasih ya. Tanggapannya bagus sekali ya tanggapannya. Bullying itu sangat merusak mental ya, merusak mental seseorang yang dibully. Jadi dia bisa merasakan trauma yang mendalam. Dan, nah, jadi kita sebaiknya jangan membuli ya, karena orang yang dibully itu rasanya itu sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman. Kemudian ya, kelompok strawberry, kelompok strawberry, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Baik, saya akan menanggapi tentang pidato yang disampaikan oleh kelompok nanas. Dari untuk struktur pidato persuasifnya sudah benar, namun pada saat sapaan yang terhormat itu masih salah. Pertamanya itu harusnya yang terhormat Bu Arigati, baru yang saya hormati teman-teman saya. Seperti itu, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Tadi untuk sapaan ya, itu harusnya menyapa orang yang strukturnya di atas dulu ya. Jadi dulu disapa, baru siswa ya begitu. Jadi kalau untuk membuat sapaan itu strukturnya yang di atas dulu, baru menurun ke bawah ya. Kalau ada kepala sekolah, ibu guru, baru disapa siswa, teman-teman kalian. Begitu ya. Jadi bagus sekali tadi ya, sangat cermat kelompok strawberry untuk mengamati hasil kerja dari temannya. Jadi untuk bisa buat perbaikan ya, untuk perbaikan di pidato yang disusun nanti ya. Terima kasih kelompok strawberry. Ada lagi yang mau menanggapi dari kelompok jeruk ya? Ada yang mau menanggapi lagi tentang bullying? Alia, boleh? Ya, silakan Alia. Yang keras Alia suaranya. Menurut kelompok saya, struktur pidato yang ditulis kurang lengkap. Di bagian pendahuluannya tidak ada tujuan dan dilanjut. Ya, tidak ada tujuan, ya, tujuan pidatonya, ya, bisa untuk diperbaiki atau kalau sudah ada tidak apa-apa ya. Tujuan pidatonya sudah ada tapi, sudah ada, coba bisa tolong dibaca tujuan pidatonya. Tujuannya agar anak muda dan kita semua tidak membuli atau berhenti membuli. Bukan, maksudnya di bagian pendahuluan itu kan ada bagian saya berpidato di sini akan menyampaikan tema tentang apa gitu. Ada nggak tadi di bagian pendahuluan? Ada. Oh iya, coba tolong dibaca. Saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul berhenti membuli. Tujuannya agar anak muda dan kita semua tidak membuli atau berhenti membuli. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk Alia dan kelompok nanas ya. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat luar biasa ya, dengan sangat bagus ya. Nanti kita akan lanjutkan ya pembelajarannya. Nanti LKPD bisa dikumpulkan ya, silakan dikumpulkan oleh Abiu ya. LKPD-nya dikumpulkan oleh Abiu, nanti ibu akan menilai ya.
Silahkan kalian jawab di buku tulis masing-masing ya. Yang pertama adalah berikan contoh pembuka dalam teks pidato ya. Yang kedua adalah jelaskan langkah-langkah menulis teks pidato. Silakan ditulis, ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Buatlah contoh pembuka dalam teks pidato dan jelaskan langkah-langkah menulis teks pidato. Silakan kalian tuliskan jawabannya pada buku tulis. Yang tidak bisa melihat tulisan di papan tulis bisa ibu bacakan ya. Yang pertama, berikan contoh pembuka dalam teks pidato. Kemudian yang kedua, jelaskan langkah-langkah menulis teks pidato. Tentunya nomor 1 berdasarkan topik ya yang sudah dipilih kalian. Topiknya apa? Pendahuluan. Pembuka itu sama saja dengan pendahuluan ya. Jadi mungkin kamu agak bingung ya. Pembuka itu sama saja dengan pendahuluan. Jadi bagian pendahuluan dari pidato ya. Berikan contohnya. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan pertanyaan ya. Boleh bebas ya. Topiknya boleh bebas. Tidak sesuai dengan yang tadi juga boleh. Bagian pendahuluan dalam teks pidato. Contohnya seperti apa? Iya boleh. Tapi ditulis di buku ya. 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 Sudah kan? Pembuka atau pendahuluan sama ya. Pendahuluan sama pembuka itu sama. Ya, ada yang sudah selesai. Baik, itu bisa minta tolong Fatan ya menjelaskan contoh dari bagian pembuka dari atau pendahuluan dari pidato. Ya. Atau gini, menjelaskan langkah-langkahnya dulu ya. Langkah-langkah menulis pidato itu seperti apa? Coba tolong dijelaskan. Suaranya yang keras ya Fatan ya. Ada yang pertama menentukan topik, yang Ya. kedua menentukan kerangka karangan pidato persuasif, yang ketiga menulis pidato persuasif berdasarkan kerangka dengan struktur kaidah kebahasan yang tepat. Ya, bagus sekali ya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita
pidato persuasif itu bagaimana langkah-langkahnya tadi ya, menentukan topiknya, menentukan topik, kemudian atau tema yang nantinya akan kita angkat, akan kita tuangkan gagasan kita di dalam teks pidato tersebut. Ya, ditentukan topiknya dulu agar fokus ya. Kemudian menuliskan kerangka karangan ya. Kemudian menuangkan gagasan kita sesuai dengan kerangka karangan yang sudah kita susun menjadi teks pidato yang utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai. Bagus sekali. Kemudian untuk contoh bagian pendahuluan bisa disampaikan kapan? Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Ari Fikri selaku Guru Bahasa Indonesia SMP Muhammadiyah Satu Purwokerto, yang saya hormati teman-teman perjuangan dan saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahannya sehingga kita dapat berkumpul dan belajar di sekolah ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan. Ya, betul sekali. Itu adalah tadi bagian pendahuluan dari teks pidato. Tepuk tangan untuk Fatan ya. Berarti Fatan itu merekam informasi yang sudah kita kumpulkan hari ini ya. Baik anak-anak yang belum selesai bisa kalian selesaikan di rumah untuk tugasnya ya. Kemudian ibu ingin bertanya nih ya sama Algani, coba Algani. Menurut Algani hari ini ya, kamu itu mendapatkan manfaat apa dari pembelajaran hari ini? Ya, bisa berdiri Algani? Ya, yang keras ya suaranya ya. Manfaat dari pembelajaran ini adalah kita bisa melatih agar kita bisa berbicara di depan umum supaya tidak grogi dan gugup. Oh iya, jadi melatih kita berbicara di depan umum biar tidak gugup dan grogi katanya. Baik ya, berarti itu bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kalian ya. Baik, sekarang coba Fiora mau menyampaikan manfaatnya, silakan. Dengan manfaat belajar materi teks pidato ini, Yang keras ya. kita bisa menulis struktur teks pidato dengan baik. Selain itu kita mampu belajar berbicara di depan umum. Ya, kita mampu berbicara di depan umum dan mampu menulis pidato persuasif dengan struktur yang baik, dengan kaidah kebahasaan yang baik, yang lengkap ya, seperti itu. Dan mungkin ibu bisa menambahkan ya manfaatnya jika nanti kalau kalian itu terpilih menjadi ketua OSIS ya, terpilih menjadi ketua IPM atau ketua HW ya, kamu bisa berpidato di depan umum dengan baik dan bisa menulis dulu pidatonya dengan baik ya. Kemudian kalau kamu nanti misalnya ditunjuk menjadi ketua panitia ya, ketua panitia di lingkungan ya untuk acara 17-an misalnya. Nah, kamu sudah punya apa? Bekal ya, bekal ilmu untuk bisa menulis pidato dan bisa berpidato dengan baik dan lancar. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran yang kita lalui hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya, dengan senang semua. Senang nggak belajar materi ini?
Semoga pembelajaran hari ini benar-benar bisa kita ambil manfaatnya semua, dan kalian juga bisa mengaplikasikannya nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Ibu akhiri untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar materi tentang cerpen ya. Ibu akhiri mohon maaf jika banyak kekurangan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa tenang dulu ya, karena masih ada beberapa yang Ibu sampaikan ya. Jadi nanti setelah pembelajaran kalian bisa baca-baca dulu materi untuk pertemuan berikutnya ya. Di buku paket itu ada materi halamannya berapa ini? Kalau untuk cerpen di halaman berapa? Oke. 51. Ya, 51. Oke, 51. Silakan dibaca dulu.